Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita jumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan yang kita dapat simak hari ini. Saya memberikan tema firman Tuhan adalah saling menguatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita saling membutuhkan satu sama lain dalam segala hal. Terlebih lagi dalam kondisi yang berat seperti saat ini ya, sangat dibutuhkan bahwa satu sama lain itu kita saling menguatkan. Yesaya di dalam pembacaan ini juga menuliskan sebuah prinsip penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa kita sebagai manusia tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kita dapat melihat keadaan atau kesulitan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Yang harus kita kuatkan, yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam pembacaan ini dikatakan, ayat yang ketiga yang saya catat pertama, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Tangan yang lemah lesu ini berbicara tentang orang-orang yang sudah tidak mampu lagi melakukan hal lain karena mengalami masalah yang begitu berat dan sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia buat. Nah, orang-orang yang demikian inilah yang harus kita dukung, yang harus kita support untuk menguatkan mereka, untuk menghibur mereka, supaya mereka tidak lagi berdiam diri, tetapi merasa ada orang yang memperhatikan mereka, ada orang yang juga mempedulikan hidup mereka. Yang kedua, tetap di ayat yang ketiga adalah yang harus kita kuatkan, lutut yang goyah. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah tidak dapat berdiri dan bangkit karena masalah hidup yang dihadapi. Mereka dengan masalah yang mungkin bertubi-tubi, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, kebutuhan dan ekonomi yang saat ini mereka butuhkan ya Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita yang saat ini mengalami hal yang demikian, dan tentunya panggilan atau prinsip penting yang disampaikan oleh Nabi Yesaya buat kita adalah supaya kita juga dapat saling menguatkan dengan mereka. Yang ketiga di ayat 4 bagian A dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Yang harus kita kuatkan adalah orang yang tawar hati. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah tidak lagi mempunyai pengharapan. Karena apa? Yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah perasaan takut. Yang ada di dalam hati mereka adalah tidak ada harapan. Ya, hati mereka kecil, hati mereka tawar, mereka tidak lagi memiliki pengharapan di masa yang akan datang. Namun yang menjadi sukacita dan kebanggaan kita Bapak Ibu adalah kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita miliki itu yang juga harus kita bagikan kepada orang lain. Orang-orang yang tawar hati, orang-orang yang mengalami kelemahan, orang-orang yang mengalami kegoyahan, firman Tuhan itu bisa menjadi obat bagi mereka, menguatkan, menghibur, dan membangkitkan semangat mereka. Betapa banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sementara menunggu orang-orang yang mau peduli kepada mereka. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita Bapak Ibu untuk kita memiliki tugas ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita menguatkan mereka. Kita memberikan semangat kepada mereka. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang yang eksklusif, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya berdoa untuk diri sendiri, untuk keperluan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri. Tetapi kita dipanggil keluar untuk menjadi garam bagi dunia ini Bapak Ibu. Garam
Ya, di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita harus bisa memberi rasa. Garam fungsinya adalah memberikan rasa. Dan firman Tuhan berkata, jika garam itu sudah tawar, ya, dengan apa lagi dia diasinkan? Nggak ada gunanya dikatakan. Kita menjadi garam yang seperti apa? Garam yang bisa memberikan rasa atau garam yang sudah tidak berfungsi, Bapak Ibu? Ketika kita mungkin cuek, acuh tak acuh, kita tidak peduli dengan orang lain, maka itu adalah menjadi garam yang sudah tidak berfungsi, Bapak Ibu. Ya, nah, satu contoh bahwa kalau kita tidak peduli dengan orang lain, mungkin di hari-hari ini ada orang yang sudah mulai acuh tak acuh, tidak mau memakai masker, ya. Harapannya bahwa oh aku nggak apa-apa, aku kuat. Tetapi dia tidak peduli bahwa kalau dia tidak memakai masker itu bisa menghancurkan orang lain, mencelakakan orang lain, bisa menularkan virus kepada orang lain. Nah, ketidakpedulian inilah yang harus kita mulai belajar hilangkan dari kehidupan kita. Atau ada kepercayaan yang lain, hal-hal lain yang Tuhan mau supaya kita lakukan sebagai bentuk kepedulian. Karena orang lain yang ada di sekitar kita membutuhkan orang-orang yang peduli. Mereka yang lemah membutuhkan sentuhan tangan kasih kita untuk kita dapat mempedulikan mereka, menguatkan mereka. Alasan kalau kita memberikan kata-kata yang menguatkan kepada mereka, kita tentunya tidak bisa ya hanya omong kosong gitu ya Bapak Ibu, tetapi kita harus punya alasan. Alasan yang kita berikan untuk menguatkan mereka adalah di ayat yang keempat bagian A. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang. Ya, ini saya catat bahwa alasan yang kita berikan kepada mereka untuk menguatkan mereka, kita mempunyai Allah. Bapak Ibu, dalam kondisi yang sesulit apapun, dalam keadaan yang penuh dengan tekanan di hari-hari ini, banyak orang yang membutuhkan kasih Allah. Kalau kita menguatkan mereka dengan kita mengatakan kita punya Allah, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan memberikan kepuasan yang seutuhnya, tidak akan memberikan pertolongan yang sempurna. Tetapi jika kita memiliki Allah, Dialah satu-satunya Tuhan yang tahu dan mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Waktu kita menguatkan mereka, kita katakan, kita punya Allah, jangan takut, Dia selalu ada bersama dengan kita. Alasan ini menjadi alasan utama. Mereka tidak boleh takut, mereka tidak boleh lemah, mereka tidak boleh tawar hati. Karena kita punya Allah. Sebab yang dilakukan Allah itu adalah lebih besar dari apa yang kita lakukan. Kita mungkin hanya bisa mensupport, menguatkan lewat kata-kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan itu sendiri yang melakukan lebih besar dari apa yang kita tidak pernah bisa lakukan. Di ayat yang keempat bagian B dikatakan, Dia datang untuk menyelamatkan. Dalam keterpurukan seperti apa? Orang-orang yang mengalami kelemahan, orang-orang yang goyah, orang-orang yang tawar hati. Kita akan mengatakan kepada mereka bahwa kalau kita punya Allah, Allah itu Dia bisa datang untuk menyelamatkan masalahmu. Bisa menyelamatkan engkau dari setiap problem-problem hidupmu. Kita dapat menyampaikan itu kepada mereka ketika mereka menghadapi masalah. Allah dapat menyelamatkan mereka. Kemudian yang kedua yang dilakukan Allah di ayat yang kelima dan sampai ayat yang ketujuh adalah Dia sanggup melakukan mujizat. Karena di situ dikatakan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ya, luar biasa. Mujizat itu bisa terjadi kepada orang-orang yang mempercayai, meyakini Allah ada bersama dengan dia. Itu yang harus kita sampaikan bahwa kalau kita punya Allah, Allah itu sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Ya, inilah yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, memberitakan rahmat Tuhan yang begitu besar dan begitu ajaib bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Siapakah orang-orang yang saat ini perlu kita perhatikan dan kita kuatkan, Bapak Ibu? Orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, hanya satu yang mereka butuhkan, yaitu
Yesus, ya. Kita menguatkan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, dan mengarahkan mereka, membawa mereka untuk mata hatinya tertuju kepada Yesus, karena hanya Yesus yang menjadi keperluan yang utama di dalam kehidupan mereka. Maka kalau kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang lemah, dan kita bisa menjadi alatnya Tuhan untuk mereka dapat menemukan jawaban di dalam Yesus. Apakah kita sudah memiliki hati yang peduli kepada mereka? Mari Bapak Ibu, supaya kita tidak hanya diberkati untuk diri kita sendiri, tapi kita diberkati untuk memberkati. Kita sudah dikuatkan oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain. Kita sudah banyak dipedulikan oleh Tuhan supaya kita juga mempedulikan orang lain. Dalam situasi yang ada di hari-hari ini, mari kita sama-sama dapat saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan, juga memberikan kata-kata nasihat seperti firman Tuhan yang harus kita sampaikan, menguatkan mereka, maka itu akan ada hasilnya. Hasilnya apa? Di ayat yang ke-10, ya. Orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang lemah tadi, di ayat yang ke-10, yaitu mereka akan mengalami kebebasan. Bebas dari hati yang lemah, hati yang tawar, lutut yang goyah, ya. Nah, kemudian juga yang kedua, mereka dipenuhi dengan kegirangan dan sukacita karena tidak lagi khawatir, karena mereka menjadi percaya. Lewat apa? Ketika kita menguatkan mereka, mereka akhirnya yang tadinya mungkin berduka cita, tetapi mereka mengalami kegirangan dan sukacita. Kemudian yang ketiga adalah kedukaan dan keluh kesah menjauh dari hidup mereka. Tentunya ini menjadi harapan kita, orang-orang yang lemah menjadi kuat karena firman Tuhan, orang-orang yang letih lesu, mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Melalui siapa? Melalui Bapak Ibu Saudara, melalui saya, melalui kita semua keluarga GPDI LCAD Magelang. Kita menjadi berkat, menguatkan mereka, menjadikan mereka juga sama-sama menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Untuk menghadapi masa-masa sulit ini, hanya kebersamaan, kesatuan kita, kepedulian kita, itu yang dapat menjadikan kita umat-umat Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Mari kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan sukacita, dan kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sebab Engkau yang sudah mengasihi kami, Engkau yang menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan juga menguatkan orang lain yang ada di sekitar kami, agar mereka pun memiliki pengharapan dan mereka pun menemukan jawaban di dalam Tuhan Yesus melalui kesaksian kami, melalui pemberitaan kami. Pakai kehidupan kami Tuhan, lebih hari lebih setia, lebih heran di dalam Engkau, sehingga kami semua diberikan kekuatan kemampuan untuk melewati masa-masa sulit ini, karena kami percaya ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah keluarga besar GPDI LCAD Magelang hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab keluarga GPDI LCAD Magelang menyukainya. Condongkanlah hati Jemaat GPDI LCAD Magelang kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami menerima dengan sukacita dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.